20 atau 30 meter, 25 tahun. Ada masalah, istrinya meninggal, anaknya cuma satu, di rumah itu selama 3 hari. Dia berangkat dari rumah ke situ diantar pakai motor. Dan karena dia ketakutan, rumah tersebut kan sangat terpencil dari desa. Jarak dari rumah saya yang agak dekat. Akhirnya dia lari ke rumah saya, menggedor-gedor pintu sampai semua orang di rumah saya terbangun. Dan akhirnya bapak atau pria tersebut saya persilahkan untuk tidur di rumah saya dan besok boleh kembali pulang dulu. Singkat cerita, ketika bapak tersebut sudah pulang, kita melakukan aktivitas seperti setiap hari seperti biasa. Saya bersekolah, adik saya juga sekolah, orang tua saya bekerja semua. Cuman yang membedakan hari tersebut sama hari-hari sebelumnya, saya kembali lagi gak bisa tidur. Dan ketika malam tersebut semua orang sudah tertidur, sekitar jam 7:30 mereka sudah tidur karena ada hujan lebat, dingin, jadi kan kalau udah malam apalagi kan di dekat hutan ya, jadi rasanya agak sedikit kalau seumpama ada malam dikit sudah sepi sekali. Kalau dideskripsikan, rumah saya lebih tepatnya sebelah kanan atau di sekitarnya itu adalah hutan pohon jati. Dan saya di luarnya, cuman sudah kalau saya nengok di samping atau di jendela itu keliling atau di sekelilingnya pohon jati semua. Di depan saya ada rumah, cuman berjarak sekitar 100 meter. Dan di samping saya ada musola, itu pun juga jaraknya sekitar 100 meter, 200 meteran. Ketika itu, karena memang bapak saya dan saya kan bikin meja di luar, saya akhirnya ngopi di luar. Karena kan memang saya sebenarnya penakut, cuman kan udah terbiasa, jadi ya biasa saja. Jadi meja tersebut menghadap ke hutan itu langsung. Cuman dia dekat sama jendela. Jadi kalau bapak kan saya langsung gedor-gedor jendela, semua biar bangun. Pas ketika itu saya nggak tahu ya kenapa saya simpelnya saya ngerasa sangat tidak takut sama apapun. Saya sangat pemberani. Saya nongkrong di situ sendirian, main handphone sambil sebat-sebat bentar gitu. Terus saya akhirnya mencuci gelas saya. Terus saya mulai mencoba untuk tidur. Singkat cerita, hujan makin deras. Nah setelah itu saya malah seperti saya tuh seperti kayak mau nggak bisa tidur terus, maksudnya saya tuh kayak mau keluar gitu loh. Akhirnya saya keluar, feeling saya tuh kayak di luar kayak ada seseorang. Saya coba lihat-lihat sekeliling, ya sepi, tapi rasanya kayak ada orang yang manggil saya atau ada seseorang di luar. Saya akhirnya keluar, saya pergi ke tepi atau kalau hutan itu saya di tepinya, saya lihat di hutan itu udah gelap sekali. Itu seperti yang saya bilang tadi, saya merasa tidak takut sama sekali. Ya nggak tahu ya. Singkat cerita, habis itu saya memandangi kanan kiri kosong, maksudnya gelap semua, sepi, hanya suara jangkrik dan suara binatang-binatang hutan yang terdengar di kuping saya. Gelap, sepi, sunyi. Pas ketika itu saya keingat tentang cerita kalau ada orang yang pernah mencari rumput di hutan tersebut di samping rumah saya, pernah ketemu dengan kuntilanak merah. Tapi
yang saya temukan ketika pas saya melihat sekeliling adalah putih-putih yang ada di hutan. Saya juga nggak tahu ya, putih-putih tersebut itu apa, pocong kah atau kuntilanak atau yang lain, saya juga nggak tahu. Habis itu saya mau kabur, tapi seperti kaki saya seperti berat sekali. Jadi saya mau kabur tapi seperti kayak cuman jalan aja, rasanya seperti itu. Dan di depan rumah saya kan ada kayak pohon mangga besar. Saya nengok ke atas, ada orang yang duduk di atas pohon. Dia cewek, rambutnya panjang. Saya nggak melihat wajahnya, cuma saya mendengar suaranya tersenyum, sangat menakutkan. Saya berlari dan tetap sama rasa berlari tapi seperti berjalan. Saya lari ke kamar mandi untuk mencuci muka karena takut itu benarkah atau memang halusinasi saya. Saya mencuci muka. Ya, ketika di kamar mandi, karena kan kamar mandinya juga lebar, tempat penampung airnya juga lebar, tipenya seperti kamar mandi kuno, jadi apa, temboknya lusuh gitu, ya seperti rumah kosong lah, cuman kan udah lama dihuni jadi biasa. Dan pas ketika itu saya pas membasuh muka, kan saya menutup mata. Kalian kan kalau dulu kan kita sering kalau di kamar mandi sendirian, posisi kita agak sedikit takut, kita takut memejamkan mata karena takut kalau kita membuka mata ada sesuatu yang mengejutkan kita. Ya, itu terjadi pada saya pas ketika itu. Jadi saya membuka mata, ada sosok kepala yang berdiri di atas pintu kamar mandi. Karena kan kamar mandinya seperti apa ya, tembok, cuman dia nggak sampai full ke atas, cuman setinggi segini, di atas saya sedikit, jadi kalau saya nengok udah di luar. Dan itu ada kepala aja, kepalanya besar sekali, rambutnya gondrong, kayak apa ya, nggak terurus gitu, wajahnya rusak, matanya saya nggak tahu seperti apa. Dia tersenyum pada saya. Akhirnya saya menjerit karena sangat ketakutan. Ketika itu saya menjerit, tidak ada yang bangun, tidak ada yang menghampiri saya, dan akhirnya saya pun jatuh pingsan. Atau saya juga nggak tahu ya, saya terbenturkah karena takut, terbentur benda keras atau terbentur tembok, saya juga nggak tahu. Pokoknya ada sesuatu yang menabrak saya dan akhirnya saya jatuh pingsan. Dan setelah saya bangun, saya tiba atau sudah di keesokan harinya atau pagi harinya. Dan saya sudah di posisi di kamar saya sendiri. Kamar saya juga nggak sendiri sih, satu ruangan itu semua keluarga, dibuat semua keluarga. Ketika saya bangun, ternyata semua itu adalah mimpi. Jangan lupa like, comment, and share. Yang saya ceritakan tadi itu ada sebuah mimpi aja. Cuman ada yang bilang ke saya, bukan ada yang bilang sih, paman saya yang orang pintar, katanya memang seperti itu. Rumah tersebut memang banyak sekali makhluk halusnya. Cuman mereka nyaman dengan keluarga saya, enjoy dengan keluarga saya, dan mereka tidak mengganggu saya. Itu selama 3 tahun. Saya juga banyak sih sebenarnya kejadian-kejadian tersebut. Dan benar apakah yang saya ceritakan ini mimpi atau tidak, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Dan kalau kalian mau tahu siapa orang yang pernah mencari rumput di samping rumah saya dan ketemu dengan kuntilanak merah tadi, seperti apa ceritanya, siapa orangnya, nanti kita lanjut di next video. Terima kasih. Matur suwun.